Sepatutnya umat Islam yang paham tentang pentingnya memanfaatkan momentum waktu dan kesempatan mulai fokus untuk berpikir persiapan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamalkan di 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Kenapa 10 hari yang akhir ini menjadi penting? Bukan hanya tentang Ramadan, tapi hampir semua bidang kehidupan. Yang sepatutnya menjadi penilaian bukanlah siapa yang mulai, tetapi yang penting menjadi perhatian adalah bagaimana kita menyudahi. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat ibadah, yang melakukan aktivitas seolah-olah dia itu adalah penghuni surga, padahal di sisi Allah dia dicatat sebagai penghuni neraka. Kita melihat ibadahnya itu luar biasa, siang hari berpuasa, malam hari bertahajud, qiyamul lail, tarawih, witir dan lain sebagainya. Kita kagum, padahal dalam catatan Allah dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana dia akan menyudahi kehidupan ini. Di awal-awal terlihat baik, tetapi sangat sulit untuk mempertahankan kebaikan sampai garis finish. Wa innal 'abda, dan demikian pula wa innahu ya'malu 'amala ahlin nar. Di dunia ini dalam keseharian terlihat seolah-olah aktivitasnya itu sangat layak masuk neraka, sedangkan di sisi Allah Ta'ala min ahlil jannah, di sisi Allah dia dianggap sebagai penghuni surga. Karena barangkali dengan segala kemaksiatan yang telah dia ukir selama ini, timbul penyesalan pada bahagian akhir. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Ya Allah, kenangan baik apa yang akan dikenang oleh anak-anakku nanti kemudian? Maka kesadaran itu tumbuh, lalu dia berubah menjadi pribadi yang baik, dan akhirnya meninggal dalam keadaan baik, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sepatutnya bulan Ramadan ini kita melihat dengan kasat mata betapa di awal Ramadan, bahkan di malam pertama Ramadan, kita merasa perlu mengajukan kepada pemerintah Aceh untuk perluasan masjid raya sampai ke belakang, penuh sesak sampai di pekarangan belakang. Tapi seiring perjalanan waktu, seleksi alam itu berlaku. Inilah yang terlihat di malam 20 Ramadan ini, dan kita berharap wajah-wajah ini masih terlihat sampai malam 30 Ramadan, dan mudah-mudahan bisa menarik wajah-wajah yang lain untuk berada di dalam barisan saf-saf orang yang salat menghadap Tuhannya. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim, karena amalan itu dihitung pada bahagian akhir, sehingga menjadi sebuah gugatan dari kita sebenarnya. Kenapa di bulan Ramadan ini kita mencari tempat pelaksanaan salat tarawih yang paling cepat selesai? Bahkan saya digugat oleh komunitas saya di tempat saya tinggal di Cetkeeng, ketika masjid yang saya pimpin menjadi imamnya itu menganjurkan tarawih jam 8:20. Katakan kawan, Ustadz, bila kita telat memulai, nanti jemaah pindah ke masjid yang lain. Itu kekhawatiran panitia. Saya jawab kepada mereka, salat tarawih ini bukan seperti labi-labi yang lebih cepat berangkat banyak penumpang. Salat tarawih ini adalah ibadah untuk melihat siapa yang mampu bertahan, bukan untuk merebut jemaah sebanyak-banyaknya.
Kalau kita ingin merebut lebih banyak jemaah, solusi jalan pintasnya adalah cari di Banda Aceh masjid yang paling cepat selesai, lalu kalahkan mereka dalam prestasi tersebut. Kalau dulu ada di Musalla Dolok, kalahkan kecepatan sholat tarawih mereka, maka insya Allah jemaah di sana berpindah ke tempat kita. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah ini untuk cepat selesai? Ataukah ibadah ini untuk kita tetap berada di dalamnya sampai kita yang selesai? Kita meninggal ketika sedang di dalam ibadah, bukan meninggal saat kita sudah keluar dari ibadah. Itu yang seharusnya kita pertimbangkan. Maka menjadi ironi apabila sebagai muslim kita mencari tempat pelaksanaan salat tarawih yang cepat selesai. Kalau itu sasarannya, maka saya katakan yang di Musalla Dolok itu masih lambat. Sekarang ini dikalahkan oleh tempat pelaksanaan sholat tarawih yang sedang viral di media. Konon ada di Bekasi, 7 menit 23 rakaat. Bayangkan, 7 menit 23 rakaat. Rata-rata 1 menit 3 rakaat. Saya tidak mau tahu bagaimana 1 menit 3 rakaat, tapi saya tantang kita yang hadir, tolong baca Fatihah 1 menit 3 kali ulang. Itu belum tasyahudnya, i'tidalnya, tumakninahnya dan lain sebagainya. Berhubung sekarang sedang Covid, mereka patuhi protokol, maka dipercepat lagi 23 rakaat 6 menit. Bayangkan kecepatannya, itu hampir rata-rata 1 menit 4 rakaat. Bahkan untuk yang secepat itu, saya punya teori untuk lebih cepat selesai lagi. Bagaimana mengalahkan orang yang sanggup mengerjakan tarawih 23 rakaat 6 menit? Saya punya teorinya. Selesai salat Isya langsung pulang, selesai tarawih. Karena toh tidak salat tarawih kita tidak berdosa. Jangan sampai ketika mengerjakannya justru kita berdosa. Kenapa? Karena melaksanakan salat dengan tidak memenuhi ketentuan dan syarat itu adalah memperolok-olok ibadah. Orang yang memperolok-olok ibadah lebih parah daripada orang yang tidak beribadah. Maka daripada mengejar sholat tarawih yang cepat selesai, lebih baik setelah selesai sholat isya langsung pulang dan selesai insyaAllah. Anda tidak berdosa. Saya belum temukan ada seorang alim yang katakan berdosa seorang muslim yang tidak sholat tarawih. Saya belum temukan ada seorang alim yang berpendapat batal puasa karena tidak sholat tarawih. Karena tarawih dan puasa adalah ibadah yang berbeda. Enggak pernah saya lihat orang puasa yang sholat tarawih ataupun yang sholat tarawih sambil puasa. Karena puasa waktunya siang hari dan tarawih waktunya malam hari. Masing-masing berdiri sendiri. Tapi pertanyaannya, di 10 hari yang akhir ini, apakah lantas kita duduk i'tikaf di masjid sampai pagi? Apakah semuanya datang kemari? Tidak. Rasulullah tidak menyatakan i'tikaf. Rasulullah hanya menganjurkan untuk qiyamul lail. Malam-malam itu kita bangun untuk beribadah. Dan setiap orang punya kualitas dan kapasitas ibadahnya. Berbeda antara ibadah pemimpin dengan rakyat. Berbeda ibadah orang kaya dengan orang yang miskin papa. Berbeda ibadahnya orang-orang alim dengan orang yang awam. Maka tidak sepatutnya kita berbangga ketika salat tarawih dilanjutkan dengan i'tikaf. Lalu kita lihat kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kecil duduk i'tikaf. Bukan itu ibadah mereka. Ibadah mereka adalah mengurus rakyat ini dengan baik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat khalifah, silahkan buka kembali literatur sejarah. Tidak pernah Sayyidina Umar itu menjadi imam salat tarawih, bahkan tidak pula beliau berada di antara saf-saf orang yang salat tarawih. Kenapa? Karena sebagai khalifah ibadah beliau adalah mengurus rakyat. Maka beliau ketika orang lain salat tarawih, beliau tunjukkan imamnya Ubay bin Ka'ab. Kemana Sayyidina Umar? Keliling kota Madinah untuk melihat keadaan rakyatnya. Siapa yang belum makan? Siapa yang tidak ibadat? Siapa yang sedang berbuat maksiat? Itulah ibadah para pemimpin. Maka kita berharap ketika kita salat tarawih, gubernur, bupati, wali kota, camat dan kecil keliling Banda Aceh, Aceh besar, Aceh ini untuk melihat siapa yang ketika sholat tarawih ini berlangsung sedang bermain skater, sedang bermain chip itu, sedang bermain online. Itu seharusnya menjadi ibadat mereka.
Tapi kita berharap bahwa pemimpin yang paling baik itu adalah yang selalu menjadi imam. Tidak, ada waktu-waktunya mereka menjadi imam. Maka kawan-kawan kita yang polisi berdiri di simpang-simpang jalan mengatur lalu lintas, itu ibadah bagi mereka. Tidak terkecuali barangkali yang sedang berdagang di pasar juga sedang beribadah. Tapi kita berharap berbaik sangka bahwa mereka sebenarnya beribadah. Ini realitas. Tetapi kapasitasnya menjadi berbeda. Kita berharap orang-orang yang Allah berikan kekayaan tidak menghabiskan waktunya i'tikaf di 10 hari yang akhir duduk dalam masjid saja. Kenapa? Karena yang paling berharap kebaikan mereka tidak berada dalam masjid. Orang-orang miskin itu sedang menanti di pintu-pintu rumahnya kehadiran orang-orang kaya untuk menyalurkan bantuan. Orang-orang miskin itu ada di emperan-emperan toko, tidur di waktu malam berharap ada orang kaya yang lewat mengulurkan tangan. Orang-orang miskin itu ada di trotoar-trotoar jalan, menanti setiap kendaraan yang lewat agar ada orang yang berbagi rezeki. Tapi ternyata orang-orang kaya itu sedang duduk i'tikaf di dalam masjid. Apakah ini ibadah? Tidak. Makanya kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang lainnya. Maka kita tidak seharusnya terlalu mengelu-elukan dan membangga-banggakan orang yang rajin i'tikaf. Itu sebenarnya hanya ibadah bagi orang yang sudah selesai. Ibadah sosialnya sudah selesai, tugas publiknya sudah selesai. Bergabung dengan orang-orang miskin yang duduk di masjid sambil menanti uluran tangan orang kaya. Karena dulu di zaman Rasulullah, orang-orang miskin yang tidak punya keluarga, orang-orang miskin yang tidak punya rumah tangga, mereka duduk di masjid Nabi. Mereka menanti uluran tangan. Adakah orang kaya yang mengantarkan bantuan? Adakah orang-orang kaya yang perlu bantuan untuk mendapatkan pekerjaan? Mereka duduk di masjid sambil menanti bantuan-bantuan ini, sambil menanti tawaran-tawaran ini, mereka mengaji kepada Nabi. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai Ahlus Suffah. Yang paling hebat di antara mereka adalah Abu Hurairah Ad-Dusi. Ketika ibunda beliau meninggal dunia, beliau jual rumah ibundanya dan beliau tinggal di masjid Nabi. Sampai akhirnya Allah berkehendak, beliau dicatat oleh sejarah menjadi gubernur pertama kota Madinah ketika yang berkuasa menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena masing-masing orang sudah ditulis garis takdir kehidupannya oleh Allah. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar untuk menjalani. Kita ingin cepat dan terburu-buru. Maka dinyatakan oleh orang bijak, al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minarrahman. Sikap terburu-buru datang dari setan, sedangkan yang telaten dan perlahan itu adalah petunjuk dari Allah yang Maha Rahman. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu saja berbeda pula ibadah antara laki-laki dan perempuan. Bagi ibu-ibu rumah tangga yang mereka begadang bangun di tengah malam untuk mempersiapkan hidangan makan sahur untuk suami, anak dan keluarganya, itu adalah ibadah bagi mereka untuk membantu anggota keluarganya makan sahur. Tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa memasak untuk keluarga adalah ibadah. Kita anggap itu hanya sebagai kewajiban. Anomalinya kita sudah anggap itu kewajiban tapi tidak pernah memahami makna wajib. Padahal wajib adalah sesuatu yang melakukannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Saya nggak dapat pahala Pak Ustaz. Kenapa? Ini kan kewajiban. Lalu bagaimana Anda menyatakan wajib bila tidak berpahala? Yang namanya kewajiban adalah mendapat pahala saat kita melakukannya. Maka luar biasa, pemahaman kita dari bahasa kita sendiri sulit untuk memahami. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah yang di bulan Ramadan ini telah menurunkan kitab suci Al-Quran, yang melalui perantaraannya kita belajar seni berbicara, balaghah dan sastra. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allah yang Maha Rahman, dengan sikap kasih sayangnya dia ajarkan Al-Quran, dia ciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara. Maka mari sisa malam-malam bulan Ramadan kita isi dengan mengamati dan meneliti Al-Quran, bukan hanya sebatas baca yang terucap di mulut, tetapi bacaan yang paham di dalam hati, bacaan yang mengundang pemikiran di dalam benak, bacaan yang merangsang emosi kita untuk berfikir lebih jauh dan lebih dalam. Itulah baru disebut dengan makna tadarrus, mempelajari Al-Quran.